Saya, Sekar Putih Jarot, juru bicara OJK, pada kesempatan kali ini akan menyampaikan asesmen kondisi sektor jasa keuangan hasil rapat Dewan Komisioner OJK pada akhir Mei 2022 dalam OJK Update. Sobat OJK, berdasarkan hasil rapat Dewan Komisioner OJK pada akhir Mei 2022, OJK mencatat perkembangan sektor keuangan tetap stabil terjaga dengan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan yang terus meningkat dan semakin berkontribusi terhadap berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Peningkatan kinerja intermediasi tersebut terjadi di tengah perekonomian global yang masih menghadapi tekanan inflasi yang persisten tinggi dan telah mendorong pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif oleh mayoritas bank sentral dunia. Sejumlah isu global yang menjadi perhatian diantaranya konflik Rusia-Ukraina, lockdown di Tiongkok yang mengganggu global supply chain, turut mendorongnya kenaikan harga komoditas terutama energi dan pangan, dan kenaikan inflasi yang diikuti oleh pengetatan kebijakan moneter global, mendorong peningkatan volatilitas di pasar keuangan global dan terjadinya outflow dari pasar keuangan emerging markets. Dari domestik, data rilis kinerja perekonomian masih terjaga dengan PDB triwulan 1 2022 yang terpantau sebesar 5,01% year on year dan indikator ekonomi high frequency juga terpantau masih positif, mengindikasikan berlanjutnya pemulihan ekonomi. Di tengah sejumlah isu di perekonomian global dan masih positifnya perekonomian domestik, kinerja intermediasi sektor jasa keuangan meningkat. Terlihat dari kredit perbankan di bulan April 2022 meningkat sebesar 9,10% year on year dibandingkan Maret 2022 yang tumbuh 6,67% secara year on year. Secara sektoral, kredit sektor pertambangan dan manufaktur mencatatkan kenaikan terbesar secara month to month masing-masing sebesar 21,5 triliun rupiah dan 20,8 triliun rupiah. Berdasarkan kategori debitur, secara year on year kredit UMKM dan retail tumbuh 10,22%, kredit ke korporasi 10,13%, dan kredit konsumsi tumbuh 6,45%. Sejalan dengan pertumbuhan kredit, dana pihak ketiga tumbuh double digit sebesar 10,11% secara year on year yang ditopang peningkatan tabungan. Di industri pasar modal, penghimpunan dana di pasar modal tetap tumbuh di mana hingga 24 Mei 2022 jumlah penghimpunan dana mencapai nilai 100,1 triliun rupiah dengan penambahan emiten baru sebanyak 23 emiten. Di sektor IKNB, pertumbuhan piutang pembiayaan meningkat sebesar 4,51% secara year on year menjadi 381 triliun rupiah. Beberapa sektor mencatatkan pertumbuhan pembiayaan double digit yaitu pertambangan, pertanian, dan jasa lainnya masing-masing 39,9%, 19%, dan 14,4%. Pembiayaan di fintech peer-to-peer atau P2P lending juga mencatatkan peningkatan dengan tumbuh sebesar 87,7% secara year on year. Di tengah peningkatan intermediasi di sektor jasa keuangan, profil resiko pada April 2022 relatif terjaga, dengan rasio NPL gross perbankan dan rasio NPF perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 3% dan 2,7%. Likuiditas perbankan berada pada level yang memadai. Rasio alat liquid non-core deposit dan alat liquid DPK per April 2022 terpantau masing-masing pada level 131,21% dan 29,3%, di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Permodalan lembaga jasa keuangan sampai saat ini terjaga pada level yang memadai. CAR perbankan tercatat sebesar 24,32% dan gearing ratio perusahaan pembiayaan sebesar 2,01 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.
Permodalan di industri asuransi juga memadai dengan RBC industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing tercatat sebesar 506,22% dan 321,51% berada di atas threshold 120%. Seiring dengan beberapa isu global yang perlu menjadi perhatian, OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan para stakeholders dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam mengantisipasi risiko tekanan inflasi global dan pengetatan kebijakan Bank Sentral Dunia. Sobat OJK, demikian OJK Update pada kesempatan kali ini. Untuk mengetahui perkembangan informasi terkait kebijakan OJK dan sektor jasa keuangan, Sobat OJK dapat mengunjungi media sosial dan website OJK di www.ojk.go.id. Saya, Sekar Putih Jarot, juru bicara OJK, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya. Salam sehat selalu.